Hai guys, ada seorang netizen yang bertanya kepada saya, "Kak, boleh nggak kalau kita pacaran beda agama?" Ya sebagai seorang pendeta saya langsung spontan menjawab, ya tidak boleh dong karena memang kita berbeda dengan mereka. Tetapi orang itu mengatakan, lalu bagaimana kalau saya terlanjur mencintai dia? Guys, berbicara tentang cinta, itu memang tidak akan pernah habisnya. Cinta bisa mempengaruhi hidup seseorang. Tidak peduli dari suku apa, tidak peduli dari agama apa, tidak peduli dari umur berapa, dan juga tidak peduli dari latar belakang orang tersebut. Yang jelas bahwa cinta memegang peran penting dalam kehidupan manusia. Ada dua kekuatan cinta yang mempengaruhi kehidupan manusia, baik itu secara positif dan juga secara negatif. Kekuatan cinta yang bisa mempengaruhi manusia secara positif, itu bisa membuat manusia merasa bahagia, bisa membuat kita merasa seperti bahwa dunia ini milik kita sendiri. Cinta bisa membuat orang menahan rasa sakit. Cinta bisa membuat orang kemudian berani berkorban, mengorbankan sesuatu apa yang dia punya demi orang yang dikasihinya. Tetapi tahukah juga saudara bahwa ternyata ada kekuatan cinta yang bersifat negatif yang juga bisa mempengaruhi hidup seseorang. Yang pertama, karena cinta, orang bisa buta baik secara rohani pun pikiran dengan melakukan hal-hal yang konyol, melakukan tindakan-tindakan bodoh yang merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang lain, misalnya nama baik keluarga dan lain sebagainya. Tapi juga cinta bisa kemudian menghancurkan kehidupan seseorang. Bahkan yang lebih parah saudara, cinta bisa membuatmu hilang dari hadapan Kristus. Hari ini kita akan berbicara tentang boleh atau tidaknya seorang Kristen itu berpacaran dengan orang yang berasal dari kepercayaan lain hanya atas dasar cinta. Saudara, firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-14. 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kamu dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Saudara, bagian firman Tuhan ini memang tidak berbicara tentang berpacaran. Karena memang firman Tuhan ini berbicara tentang bagaimana seseorang itu dalam hubungan perkawinan, dalam hubungan rumah tangga itu harus memiliki keyakinan yang sama. Namun ketika kita berbicara tentang perkawinan, tentunya kita akan terus berbicara tentang berpacaran. Karena dalam proses pacaran bukan hanyalah sesuatu untuk mencari kesenangan. Pacaran bukan adalah sesuatu yang kemudian kita anggap sebagai ya yang penting kita pacaran tanpa tujuan, tanpa arah, tanpa masa depan yang jelas. Karena sejatinya pernikahan semuanya itu bermula dari proses perkenalan yang lebih lazim kalian sebut dengan berpacaran. Kitab Korintus secara umum adalah berbicara tentang suatu tatanan kehidupan masyarakat saat itu di mana banyak orang Kristen yang melakukan perkawinan campur dengan orang-orang yang menyembah berhala saat itu. Korintus saudara sangat terkenal dengan penyembahan berhalanya. Bahkan ada salah satu kuil di mana di situ menyediakan berbagai macam jenis kejahatan. Kuil Dewi Isis yang kemudian menghalalkan perkawinan campur, bahkan perkawinan sesama jenis. Hal ini yang kemudian menjadi perhatian Rasul Paulus, lalu kemudian memberikan peringatan kepada mereka bahwa bagaimana seseorang yang sudah mengenal Kristus membina hubungan rumah tangga dengan orang yang belum mengenal Kristus, bagaimana kehidupan mereka akan melangkah menuju gerbang kebahagiaan jika dalam satu rumah ada dua kepercayaan yang sangat berbeda. Saudara, itu adalah konteks orang Korintus saat itu. Lalu bagaimana dengan konteks kita sekarang sehubungan dengan pertanyaan saudara kita, pertanyaan teman kita yang berhubungan boleh tidak kita pacaran beda agama? Pacaran bukanlah proses yang kita harus anggap sepele dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Pacaran bukan untuk bermain-main, pacaran bukan untuk bersenang-senang.
Dalam proses pacaran, kita mempersiapkan diri kita melatih diri kita untuk saling menerima satu dengan yang lain, untuk saling menjaga kepercayaan satu dengan yang lain. Bayangkan saudara, jika dalam pacaran, di mana seharusnya kita saling menyatukan visi, menyatukan misi kita ke depan, agar hubungan kita berakhir pada sebuah jenjang pernikahan yang kudus yang diharapkan Tuhan. Jika hari ini kalian berpacaran, berkenalan dengan seseorang yang berbeda iman dengan kalian, dalam bacaan kita di sini dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Tidak seimbang itu memiliki dampak yang sangat-sangat fatal dalam kehidupan hubungan kita ke depan. Karena dalam perkenalan atau pacaran, kalian harus saling menolong, saling mendorong pasangan kalian untuk lebih dekat kepada Tuhan. Karena suatu hubungan tanpa campur tangan Tuhan pasti tidak akan pernah berhasil, guys. Kristus memberi kita teladan dalam hal mencintai yang sungguh luar biasa. Kasih yang hanya memberi tanpa pamrih. Cinta yang tulus bahkan rela mati demi kebaikan kita, demi keselamatan kita. Bagaimana kita mau memperkenalkan kasih dan cinta itu jika pasangan kita berbeda iman dengan kita? Jangan coba-coba untuk bermain api, guys, hanya karena atas nama cinta. Tokoh besar dalam Alkitab saja seperti Salomo, Daud, dan Simson, mereka jatuh dalam dosa, mendapat murka Allah hanya karena persoalan pasangan mereka yang tidak seiman. Mengasihi sesama manusia memang perintah Tuhan, tetapi soal pasangan hidup, prinsip itu tidak berlaku, guys. Ingat, air dan minyak tidak akan pernah bisa menyatu. Carilah pasangan yang takut akan Tuhan. Berpacaranlah atau berkenalanlah dengan seseorang yang bisa membawamu lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Jika kamu terlanjur ada dalam hubungan yang berbeda iman atau agama atau kepercayaan dengan pasanganmu saat ini, jangan tunggu lama-lama, ambil keputusan dan segera akhiri hubunganmu itu. Patah hati wajar, mungkin kita akan kecewa, itu soal biasa. Jangan takut karena Tuhan Yesus selalu akan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan Yesus akan selalu menopangmu, memberimu kekuatan untuk melewati masa-masa patah hatimu. Ingat guys, obat untuk orang yang patah hati adalah jatuh cinta pada orang yang tepat. Tetapi bagi orang yang meninggalkan Kristus tidak akan pernah ada pengampunan bagi mereka. Demikianlah kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Kiranya boleh bermanfaat bagi semua anak-anak muda yang saat ini tengah berjuang, bergumul dalam pengharapan untuk memiliki pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan pernah putus asa guys, jangan pernah kehilangan pengharapan. Karena di dalam tangan Tuhan, rancangan kasih Tuhan, masa depan kita indah, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Saya Pendeta Ria Nirmala dari Dataran Tinggi, Poso, Sulawesi Tengah, Napu, melaporkan untuk kita sekalian.